Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas penegakan hukum di periode kedua Jokowi. Pak Bambang, bagaimana pandangan Pak Bambang mengenai hukum tentang maraknya korupsi di Indonesia ya, kalau kita bicara soal KPK ini? Ya, maraknya korupsi di Indonesia itu ada beberapa hal ya, di antaranya sistem. Jadi pemimpin itu, pemerintah itu harus membangun satu sistem transparansi di setiap birokrasi yang ada, di setiap instansi pemerintah yang semuanya menggunakan uang negara. Jadi ada satu sistem yang lebih transparansi. Jadi kepada rakyat juga itu harus jeli ya memilih pemimpin itu. Apa yang ditawarkan tentang konsep misalnya pemberantasan korupsi, semua akan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Cuman bagaimana komitmennya, satu hal yang sangat signifikan adalah membangun sistem transparansi dan tidak mengandalkan hukum, tidak mengandalkan penegak hukum. Karena para penegak hukum itu ketika para eksekutifnya dilantik, dia akan secara otomatis setidak-tidaknya tunduk, taat, dan takut. Jadi transparansi itu yang lebih dominan. Kemudian dengan kerja-kerja KPK hari ini itu kita beri aplusan, sangat bagus, tangkapan di mana-mana. Namun bekerja masih dalam kacamata saya masih dalam mikro. Jadi coba dibesarkan lagi dalam aspek makro yang lebih menunjang kepada aspek-aspek misalnya migas, pertambangan, perkebunan, kelautan, dan lain-lain yang mungkin lebih banyak triliunan rupiah uang kita bocor di situ yang harus berkembang merambah ke wilayah-wilayah sana. Tentu sepak terjang itu juga terkait tadi dengan pembentukan undang-undang. Makanya di sini kita lihat adanya undang-undang yang baru ini apakah lebih efektif untuk menjerat para koruptor atau tidak. Kemudian dengan desakan untuk menerbitkan Perpu sedang ditimbang-timbangnya, kita lihat. Semoga Bapak Presiden kita bijak dan cekatan dalam mengambil keputusan, dan kita lihat kita minta komitmennya terhadap pemberantasan dan penegakan hukum. Kemudian untuk di periode yang sekarang juga terkait terhadap oknum atau orang pejabat-pejabat penegak hukumnya. Sebagai pemimpin kita harus jangan salah pilih. Jangan salah pilih, jangan salah timbang memilih calon-calon penegak hukum yang memiliki loyalitas dan semangat benar-benar ingin menegakkan hukum di Republik ini. Nah, itu saja saya rasa. Jadi ketika seorang pemimpin memilih para penegak-penegak hukumnya dengan bagus, efektif, yang mempunyai semangat yang sama ingin memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia, saya rasa akan berjalan dengan efektif. Di samping tidak mengandalkan undang-undang, tapi dia semangatnya tinggi, loyalitasnya tinggi, dan kerjanya akan lebih bagus karena memang menjiwai. Saya rasa itu. Tapi Pak Bambang, tadi Pak Bambang menyebutkan soal sistem transparansi ya. Tapi setelah Undang-Undang KPK baru disahkan, gimana dengan sistem transparansi ini? Menurut Pak Bambang jadi sendiri? begini, penegakan korupsi itu tadi saya bilang ada dua. Yang satu dari sudut institusi atau instansi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian juga punya tugas yang sama. Kemudian satu sisi dari sudut eksekutif, dia harus membangun sistem di dalam sistem kinerjanya. Misalnya membangun transparansi seperti yang dilakukan Jokowi, memutus mata rantai tentang perizinan yang disingkat. Artinya itu satu aturan yang bagus dilakukan untuk tidak membuka peluang bagi orang melakukan korupsi, tidak tatap muka, tidak bersentuhan langsung, tetapi itu terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Gitu. Oke, baik, Mas Arief, kita sekarang lebih ke KPK ya. Banyak tersangka yang tertangkap oleh KPK dikenal bersih serta mengelola keuangan dengan baik. Jadi faktor utama apa yang menjadikan seorang menjadi seorang koruptor menurut Mas Arief?
Iya, bicara terkait dengan korupsi, sebetulnya rumus korupsi itu kan kewenangan tanpa transparansi dan akuntabilitas, akhirnya terjadi korupsi. Ini yang kemudian dialami oleh berbagai pejabat pemerintah, ya, maupun legislatif yang kemudian hari ini menjadi pesakitan, tertangkap OTT oleh KPK. Dan saya kira kalau ditanya penyebabnya apa, saya pikir penyebab utamanya adalah sistem politik kita. Ya, bagaimana rekrutmen politik melalui pemilu, melalui partai politik, itu ada ongkos politik yang besar. Dan kalau kemudian ditanya nilainya berapa, itu miliaran. Ratusan miliar bahkan untuk bisa menjadi seorang kepala daerah atau menjadi seorang legislator di daerah. Jadi kemudian yang ada di benak mereka yang akhirnya korupsi adalah bagaimana bisa mengembalikan uang tersebut. Saya pikir tantangan ke depan adalah penting untuk bangsa ini dipimpin oleh Pak Jokowi betul-betul memikirkan pemberantasan korupsi secara komprehensif. Dan saya pikir ini yang menjadi catatan kritis kita. Kalau kita melihat dari visi Presiden Jokowi, sebagai presiden terpilih pada Juli 2019 yang lalu, ini tidak ada visi pemberantasan korupsi. Ya, beliau tidak menyinggung sama sekali bagaimana upaya memberantas korupsi, bagaimana menegakkan hukum dan hak asasi manusia, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan ekologis di negeri ini. Ini menjadi catatan serius. Jadi, saya pikir hari ini tantangan kita adalah kepercayaan publik, saya pikir, terhadap pemerintahan Jokowi untuk penuntasan amanat reformasi, khususnya pemberantasan korupsi. Ini semakin hari semakin menurun. Dan kita berharap, betul-betul berharap, Presiden Jokowi tegas dan kemudian berkomitmen untuk betul-betul mendukung upaya pemberantasan korupsi, karena beliaulah yang harusnya memimpin semua itu. Ya, dan kalau kita berkaca pada lahirnya, terbitnya Undang-Undang KPK yang ini, kalau saya harus katakan prosesnya ugal-ugalan, hanya dalam waktu kurang lebih seminggu jadi, dan ternyata substansinya betul-betul memangkas kewenangan lembaga anti rasuah yang selama ini efektif menjalankan peran dan fungsinya. Nah, ini juga harus kita tagih kepada beliau. Kalau beliau berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, terbitkan Perpu. Ya, jangan menunda-nunda dan segera. Mas Arief, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.